Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ucap rasa syukur atas yang Allah berikan kepada kita semua dan salawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah anak sekalian, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dan semoga keluarga yang di rumah juga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar di rumah, dan juga berolahraga di rumah, serta membantu orang tua. Selain itu anak-anak sekalian, jaga pola makan yang sehat dan rajin cuci tangan karena sekarang masih pandemi COVID-19. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Nah anak-anak sekalian, jadi pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, tentunya kita masih melakukan pembelajaran online. Jadi saya harapkan anak sekalian bisa memahami materi kita pada pertemuan kali ini. Namun alangkah baiknya jika kita berdoa supaya nantinya apa yang ilmu kita dapatkan itu kita bisa serap dengan baik dan bisa kita pahami, tentunya juga kita bisa aplikasikan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ayo anak sekalian, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah anak-anak sekalian, jadi kita berada di tema 7, kebersamaan, dengan subtema 2, kebersamaan di sekolah, dengan materi gerakan memutar dan menekuk di air. Tentunya nantinya kita juga akan belajar mengenai permainan penguin dan singa laut, dan tentunya ada juga permainan yang lainnya. Jadi silakan disimak baik-baik ya. Nah dan tentunya anak-anak sekalian, tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini itu yang pertama dengan mencermati gambar permainan penguin dan singa laut dan mencermati penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan memutar. Jadi nantinya permainan ini akan ada gerakan memutarnya. Nah kemudian yang kedua itu dengan mencermati gambar permainan penguin dan singa laut dan mencermati penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan menekuk. Jadi nantinya ada beberapa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Jadi anak sekalian silahkan duduk manis dan menyimak video kita kali ini. Jadi kita akan mulai bercerita untuk video kita kali ini. Pagi ini Pak Guru mengajak Benny dan teman-temannya bermain. Mereka bermain permainan penguin dan singa laut. Nah, apa sih itu permainan penguin dan singa laut, anak-anak sekalian? Apa ada yang tahu bagaimana permainan penguin dan singa laut yang kita lakukan di dalam air? Nah, baik. Jadi, permainan penguin dan singa laut itu posisi singa laut dalam permainan penguin dan itu pertama posisi singa laut dalam permainan, maksudnya di dalam lingkaran. Kemudian singa laut itu berada di luar lingkaran. Jadi permainan penguin dan singa laut adalah permainan air yang dilakukan dengan membuat lingkaran. Jadi kita bisa melihat di situ ada sebuah lingkaran. Nah tentunya penguin berada di dalam lingkaran
Dan singa laut tentunya berada di luar lingkaran. Nah, kita bisa cermati bersama. Anak ini yang menjadi apa? Nah, ini yang menjadi penguin. Sedangkan Edo, dia yang menjadi singa laut. Nah, tentunya di sini ada lingkaran ya. Lingkaran. Nah, ini lingkaran dengan saling berpegangan tangan, dan tentunya ini dilakukan di dalam kolam renang yang dangkal ini hanya setinggi pinggang. Nah, seperti itu. Karena tidak boleh juga terlalu dalam. Nah, bagaimana cara bermain permainan penguin dan singa laut? Tentunya kita akan bahas itu. Yang pertama dibagi 3 kelompok. Ada yang sebagai singa laut. Siapa tadi yang sebagai singa laut? Nah, itu ada Edo. Kemudian ada yang sebagai penguin. Yang ini teman kita. Dan ada juga yang berfungsi sebagai lingkaran. Ini dilakukan oleh beberapa orang. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 orang yang berperan sebagai lingkaran. Dan tentunya kalian bisa bergantian ketika ada yang mau lagi menjadi lingkaran. Dan tentunya ada yang sebaliknya mau jadi penguin dan singa laut. 2. Beberapa anak membuat lingkaran dengan saling berpegangan tangan. Jadi tadi ada 9 orang yang membuat lingkaran dan saling berpegangan tangan. 3. Permainan dimulai dengan singa laut menangkap penguin yang sedang ada di luar lingkaran yang telah dibuat. Nah, jadi anak-anak sekalian yang berperan sebagai penguin itu harus berhati-hati ketika mau keluar lingkaran. Karena singa laut selalu mengintai ya. Jadi kita bisa saja ditangkap ketika penguin ini sedang mau keluar lingkaran. Seperti itu permainannya. Tentunya yang berikutnya yaitu, jadi yang keempat, lingkaran anak berputar dengan tujuan untuk menghalangi singa laut yang akan menangkap penguin. Jadi meskipun penguinnya berada dalam lingkaran, dia pun juga tidak aman karena singa laut juga selalu berusaha untuk menangkap penguin, jadi dia bisa melalui celah-celah yang ada di lingkaran tersebut. Jadi anak-anak yang sedang membuat lingkaran ini, dia juga harus selalu tepat dan cepat menghalangi singa laut untuk masuk menerkam penguin. Nah, yang kelima, jika singa laut ingin masuk lingkaran, singa laut harus menyelam terlebih dahulu. Jadi ada banyak macam cara yang dilakukan oleh singa laut untuk menangkap penguin. Salah satunya itu adalah menyelam. Jadi dia bisa menyelam di bawah celah-celah yang di bawah pegangan tangan ya. Jadi dia bisa menyelam ke bawah dan langsung masuk ke dalam lingkaran dan menangkap si penguin. Nah, yang keenam, permainan akan berhenti jika singa laut berhasil menangkap penguin tersebut. Jadi, penguin akan kalah jika singa laut berhasil menangkapnya ketika dia menyelam melewati lingkaran dan dia berhasil menangkap penguin. Disitulah singa laut berhasil menangkap penguin dan menang. Dan tentunya jika sudah begini, itu bisa kita gantian, yang tadinya jadi penguin itu sekarang jadi singa laut. Nah, permainannya seperti itu. Atau bisa saja diganti oleh teman yang lainnya yang sedang berpegangan tangan ini yang membuat lingkaran. Nah, tentunya anak-anak sekalian, jadi tujuannya dari permainan ini adalah agar anak-anak tidak takut saat memasuki kolam renang. Kemudian agar melatih anak dalam bergerak di air. Nah, untuk melatih menyelam anak-anak yang masih ragu dalam berenang. Jadi intinya permainan ini kita diajarkan untuk selalu berada di dalam air dan tentunya melatih menyelam ya untuk anak-anak yang selalu dan masih ragu dalam berenang. Seperti itu permainan penguin dan singa laut. Nah, sebelum melakukan permainan mereka melakukan pemanasan. Jadi tentunya anak sekalian, sebelum melakukan permainan, kita harus melakukan pemanasan.
Mereka melakukan gerakan memutar dan menekuk di air, seperti yang dilakukan oleh Lani. Nah, kemudian mereka melakukan permainan pipa sumur. Jadi setelah tadi ada permainan penguin dan singa laut, sekarang ada namanya permainan pipa sumur. Nah, tentunya biasanya permainan seperti ini, itu biasanya ada bola yang diletakkan di dalamnya, dan tentunya pipa ini bocor ya, jadi yang bisa menambalnya itu adalah tangan dari anak-anak yang ini. Nah, kemudian diisi air sampai bolanya itu keluar dan berhasil keluar ke kolam, seperti itu. Itu adalah permainan pipa sumur. Setiap tim bekerja sama dengan baik. Ya, maksudnya bekerja sama. Ada yang menutup lubang di pipa ini, ada juga yang mengisi air ya. Tentunya ada juga yang menahan anak ini supaya tidak jatuh. Seperti itu, kerjasama tim yang baik. Nah, ayo belajar bermain gerakan memutar dan menekuk sebelum melakukan permainan tersebut. Tentunya anak sekalian ada dua gerakan, tentunya ini sangat mudah karena ini sudah dipraktekkan, cuman perbedaannya ini bisa kita lakukan di dalam air. Tentunya berbeda ketika kita melakukan gerakan air di darat, gerakan memutar di darat, berbeda juga ketika kita melakukannya di dalam air. Nah, seperti yang dilakukan oleh teman kita mengenai gerakan memutar dan menekuk, jadi kita coba praktekkan saja di darat ya. Nah, yang pertama adalah gerakan memutar. Jadi anak-anak sekalian, dalam memutar kita bisa saja memutar 360 derajat. Nah, bisa juga kita cuma memutar 180 derajat. Yang dilakukan oleh teman kita ini, dia memutar 180 derajat atau kurang. Itu bisa kita lakukan ya, karena namanya juga pemanasan. Jadi tidak apa-apa kita memutar hanya beberapa derajat saja. Ini memutar ke kanan. Nah, jadi kita bisa balas dengan memutar lagi ke kiri. Nah, teman kita ini dia melakukan memutar 360 derajat. Jadi persoalannya adalah ini tidak jadi persoalan ketika kita mau melakukan memutar 360 derajat. Yang ditakutkan adalah kepala kita menjadi puyeng atau pusing. Nah, karena kita hanya melakukan pemanasan, jadi harusnya kita cuma memutar maksimal 180 derajat. Nah, kemudian melakukan gerakan menekuk. Ini dilakukan oleh menekuk kaki. Seharusnya kita bisa lakukan di dalam air, tapi karena keterbatasan, jadi kita tidak bisa melakukan di dalam air. Nah, ini juga kita lakukan gerakan menekuk ya. Saya rasa anak sekalian kalian telah memahami gerakan menekuk, karena ini sudah beberapa kali kita praktekkan. Tentunya ada teman kita yang mencoba mengkombinasikan antara gerakan memutar ya dan gerakan menekuk. Yang harusnya kita lakukan di dalam air, tapi tidak apa-apa ya, kita lakukan di darat. Tentunya anak-anak sekalian, dalam menekuk itu kita harus butuh yang namanya keseimbangan. Nah, ada lagi teman kita, gerakan memutar dan menekuk. Ini kombinasi. Jadi cukup kita melakukan gerakan mutar seperti ini yang dilakukan oleh teman kita, supaya kepala itu tidak jadi pusing atau puyeng. Nah, ini kemudian gerakan menekuk kaki itu juga butuh yang namanya keseimbangan. Jadi anak sekalian, kita bisa lakukan berulang-ulang sampai badan kita merasa segar dan bugar dan siap untuk melakukan permainan. Tentunya tadi ada permainan penguin dan singa laut, dan ada namanya permainan pipa sumur. Nah, masih ada dari teman kita ini melakukan gerakan mutar 360 derajat. Jadi hati-hati ya, karena nanti kepalanya bisa pusing. Nah, kemudian gerakan menekuk kaki atau menekuk lutut ke depan.
Saya rasa anak-anak sekalian telah kalian kirimkan video dan tidak ada sama sekali kesulitan dalam melakukan pemanasan, tentunya itu gerakan memutar dan gerakan menekuk. Nah, bagaimana kalau ada teman kita yang melakukan dan mencoba melakukannya di dalam air? Kita akan melihat perbedaan antara di dalam air dan di darat. Nah, teman kita akan mempraktekannya di air. Jadi dia gerakan kita ini akan dilakukan di air. Nah, kita akan melihat teman kita memutar di air. Ini juga memutar 360 derajat. Jadi airnya ini setinggi ketek ya. Jadi akan terasa berbeda ketika kita sering melakukan memutar di darat dan di air. Nah, kemudian gerakan menekuk. Tentunya ketika kita melakukan gerakan menekuk di air, itu biasanya itu sangat mudah karena ada namanya daya apung air. Jadi badan kita itu terasa ringan ketika berada di dalam air dan sangat mudah untuk melakukan gerakan seperti ini. Saya rasa anak-anak sekalian telah memahami materi kita pada pertemuan kali ini. Baik, ada tugas ya. Itu yang pertama, tuliskan cara melakukan permainan penguin dan singa laut. Kemudian yang kedua, tuliskan prosedur melakukan gerakan memutar dan menekuk di dalam air. Kemudian yang ketiga, coba praktikkan gerakan tersebut. Nah, seperti itu tugas kita pada pertemuan kali ini. Baik, anak-anak sekalian, syukron jazakumullah khairan atas kerjasama dari orang tua yang telah menyukseskan pembelajaran online kali ini dan mendampingi anak-anak kita. Baik, jika anak-anak sekalian belum memahami, silakan diulangi kembali videonya dan diamati. Baik, demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul-betul.